Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Ilmu Negara. Topik ke-6 dari 50 topik. Hakikat negara menurut para ahli. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang hakikat negara. Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Sebagai wadah dari suatu bangsa, tentunya negara memiliki karakteristik dan gambarannya masing-masing. Negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak pada organisasi atau asosiasi lainnya. Pandangan mengenai hakikat negara boleh dikatakan sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan lebih dari itu, sebab kadang sarjana termasuk dalam satu aliran, tetapi pandangannya mengenai hakikat negara berlainan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya. Dengan demikian, pandangannya tentang hakikat negara juga berlainan. Hakikat negara menurut Sokrates. Sokrates adalah seorang pemikir besar pada zaman Yunani kuno. Dalam pandangannya mengenai hakikat negara, Sokrates mengatakan, semua manusia menginginkan kehidupan yang aman, tenteram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Waktu itu orang-orang yang menginginkan ketenteraman menuju bukit dan membangun benteng serta mereka berkumpul di sana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang oleh Sokrates dinamakan polis, satu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, namun berpangkal dari budi pekerti manusia. Negara adalah suatu susunan yang objektif yang bersandar pada sifat hakikat manusia dan bertugas untuk melaksanakan hukum yang objektif yang memuat keadilan bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, negara harus berdasarkan keadilan sejati agar manusia mendapatkan keamanan, ketenteraman, dan ketenangan. Disinilah letak hakikat negara menurut Sokrates. Hakikat negara menurut Plato. Seperti diketahui bersama, Plato adalah murid terbesar dari Sokrates, melalui buku yang sangat terkenal, yakni Politia, Negara, Politikos, Ahli Negara, dan Nomoi, Undang-Undang. Paham Plato mengenai negara sangatlah sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh masing-masing orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas-tugas sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Mengenai hakikat negara, Plato mengatakan bahwa luas negara harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena itu, pada hakikat merupakan suatu keluarga yang besar, maka negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Dengan kata lain, negara tidak boleh terlalu kecil atau besar. Hakikat negara menurut Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar dari Plato. Karya terkenal dari Aristoteles adalah Etika yang berisi ajaran keadilan dan Politia yang isinya mengenai negara. Jika Plato terkenal dengan ajaran idealismenya, maka Aristoteles mengembangkan ajaran realisme, kenyataan. Menurut Aristoteles, negara itu adalah merupakan suatu kesatuan yang tujuannya mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara. Lebih lanjut, Aristoteles mengatakan bahwa adanya negara itu sudah berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Hal ini disebabkan manusia adalah suatu makhluk sosial atau zoon politikon. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Aristoteles juga mengatakan bahwa manusia pada dasarnya merupakan binatang atau dewa. Manusia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Kemudian, timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan, yakni mencapai kebahagiaan. Jika manusia ingin bahagia, ia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Di sini kebahagiaan seseorang sangatlah tergantung dari kebahagiaan negara. Kebahagiaan negara menjadi tolak ukur kebahagiaan warga negara. Jadi, manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada dalam negara, dan hidup bernegara. Dengan demikian, dalam perimbangan antara negara dengan manusia, negaralah yang primer,
negaralah yang diutamakan. Dengan terpenuhi dan terpeliharanya kepentingan negara, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara disebut dengan kolektivisme. Hakikat negara menurut Aristoteles bahwa negara merupakan suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, kembang, pasang, surut, dan bahkan mati. Hal ini persis dengan keadaan manusia, tumbuh-tumbuhan, atau binatang. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja dari organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tidak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena negara sebagai sebuah keutuhan dan manusia merupakan bagian saja yang tidak dapat dilepaskan, maka nasib warga negara tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Hakikat negara menurut Polybius. Polybius adalah salah seorang pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Polybius dikenal sebagai seorang sarjana yang menemukan teori perubahan bentuk negara. Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga perubahannya merupakan suatu lingkaran. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama Cycles Theory. Cycles itu dimulai dari monarki, tirani, arislokrasi, oligarki, demokrasi, ohlorasi, monarki. Menurut Polybius, hakikat negara sangatlah tergantung dari penguasa atau siapa yang memimpinnya. Hakikat negara dengan bentuk monarki tentu tidak sama dengan hakikat negara dengan bentuk tirani ataupun demokrasi. Masing-masing bentuk negara memiliki hakikat masing-masing tergantung siapa yang menjalankan kekuasaannya. Hakikat negara menurut Augustinus. Seperti telah dikemukakan di muka bahwa Augustinus adalah seorang ahli pikir pada zaman abad pertengahan. Ia menjadi jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Menurut Augustinus, segala sesuatu yang ada di dunia adanya atas kehendak Tuhan, tidak terkecuali negara. Negara pada hakikat adalah atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hanya dapat dimengerti melalui wakil Tuhan di muka bumi, yakni Paus sebagai pemimpin gereja. Gereja pada masa itu tidak hanya mengurusi soal-soal agama saja, melainkan juga mempersoalkan soal-soal keduniawian. Kekuasaan, keduniawian, negara diperoleh dari pemberian gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat dari gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Hakikat negara menurut Marsilius. Marsilius adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum di zaman abad pertengahan. Pada tahun 1324 Marsilius menerbitkan sebuah buku yang berjudul Defensor Pax, Pembela Perdamaian. Buku tentang negara dan hukum ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku yang ada pada zaman pertengahan. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut dictions. Meskipun Marsilius adalah seorang sarjana di zaman abad pertengahan, namun pandangannya sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Menurutnya, hakikat negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi yakni menyelenggarakan perdamaian. Negara lahir karena adanya perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Hakikat negara menurut Oppenheimer. Oppenheimer dalam bukunya The Sache menguraikan bahwa hakikat negara adalah suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat. Golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah. Maksudnya untuk menyusun dan membela kekuasaan dari penguasa. Hakikat negara menurut Leon Duguid. Bukunya Tried the Troid Konstitusional berisikan ajaran hukum dan negara yang bersifat realistis. Negara menurut Leon Duguid pada hakikatnya adalah kekuasaan orang-orang kuat memerintah orang-orang yang lemah. Bahkan dalam negara modern, kekuasaan orang-orang yang kuat diperoleh dari faktor-faktor politik. Hakikat negara menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria yang kemudian menjadi warga negara Amerika. Kelsen merupakan salah satu penganut ajaran positivisme. Menurut ajaran Hans Kelsen, negara itu identik dengan hukum. Namun demikian, Hans Kelsen juga mengakui bahwa negara itu terikat oleh hukum. Negara itu pada hakikatnya adalah suatu Zwangsordnung, yaitu suatu tertib hukum ataupun suatu tertib masyarakat yang bersifat memaksa. Di satu pihak menimbulkan hak untuk memerintah dan di pihak lain adanya kewajiban untuk tunduk terhadap yang memerintahnya. Hakikat negara menurut Kranenburg. Mengenai pendapatnya tentang negara,
Cranenburg mengatakan bahwa negara itu pada hakikat adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, menurut Cranenburg terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer adalah kelompok manusianya. Sementara itu, negara adalah sekunder, artinya adanya itu menyusul kemudian. Dengan demikian, sifat hakikat negara di sini adalah yang utama kelompok masyarakatnya membentuk negara bangsa. Pendapat Cranenburg itu didasarkan atas formasi kerja sama internasional PBB. Meskipun anggotanya negara-negara tetapi namanya bukan United States, tetapi United Nation. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pandangan modern, bangsa adalah primaire, sedangkan negara adalah sekunder. Jadi, bangsa adalah sendi adanya negara. Hakikat negara menurut Logeman. Berbeda dengan pendapatnya Cranenburg, Logeman mengatakan bahwa negara itu pada hakikat adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi, pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan dan dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu. Di sini tiap-tiap organisasi belumlah tentu suatu negara, misalnya organisasi mahasiswa, organisasi buruh, organisasi politik. Organisasi-organisasi tersebut tidaklah memiliki kekuasaan seperti halnya organisasi bernama negara. Oleh karena itu, Logeman berpendapat bahwa yang primair adalah organisasi kekuasaannya, yaitu negara. Sementara itu, kelompok manusianya yaitu bangsa adalah sekunder. Maka perbedaannya dengan pendapat Cranenburg adalah menurut sistem Cranenburg bangsa itu menciptakan organisasi. Jadi adanya atau terbentuknya organisasi itu tergantung pada bangsa. Sementara itu, menurut Logeman, organisasi itu menciptakan bangsa maka bangsa inilah yang tergantung dari organisasi. Hakikat negara menurut Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Anggapan umum bahwa setiap negara memiliki memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. A. Sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati, penertiban dalam masyarakat tercapai dan timbulnya anarki dapat dicegah. Dengan memiliki sifat memaksa negara juga memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Unsur paksa dari negara dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau disita miliknya atau di beberapa negara malahan dapat dikenai hukuman kurungan. Disinilah kekuatan memaksa dari negara. B. Sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menerapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sebagai contoh adalah negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dengan tujuan masyarakat. C. Sifat mencakup semua. All-encompassing, all-embracing. Negara memiliki kekuasaan untuk memberlakukan semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan ini dirasa perlu sebab jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri, involuntary membership, dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain ketika keanggotaannya bersifat sukarela. Dalam ilmu negara terdapat 5 teori mengenai hakikat negara. 1. Teori sosiologis. Menurut teori ini, negara dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Rudolf Schmann yang menyatakan bahwa hakikat negara adalah ikatan keinginan kelompok masyarakat yang diusahakan selalu tetap, statis, dengan mengadakan faktor-faktor integrasi, pemersatu. Dengan demikian, negara akan tetap eksis dalam menghadapi perubahan. 2. Teori organis. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan persamaan dengan organisme manusia, bahkan mempunyai kehendak sebagai manusia, dipengaruhi oleh teori evolusi kehidupan, lahir, muda,
tua, dan akhirnya mati. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup, Lebensraum, yang tumbuh dan berkembang secara dinamik. Kehendak negara itu dilaksanakan oleh organ-organ negara seperti parlemen, presiden, menteri-menteri, dan lembaga negara lainnya. Penganut teori organis tentang hakikat negara ini adalah Johann Caspar Brunelleschi dari Swiss. 3. Teori ikatan golongan. Hakikat negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu ke arah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kehendak bersama atau kepentingan bersama, common interest, itulah merupakan tujuan negara dioperasionalkan berdasarkan atas kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi negara. 4. Teori Detail, Suizeitentheorie. Di dalam teori ini, negara ini dipandang dari dua segi, yaitu, a. Negara dipandang sebagai social fact atau suatu kenyataan sosial. B. Negara dipandang sebagai rechtliche institution atau sebagai suatu lembaga hukum. Negara jika dipandang dari segi social fact maka negara dari luar tampak sebagai suatu kebulatan dan totalitas sebagai suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam meninjau aspek ini adalah metode sosiologis. Sementara itu, dilihat dari segi yuridis, negara ditinjau dari dalam nampak sebagai suatu struktur atau organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, Presiden, Menteri-Menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga negara ditetapkan melalui peraturan-peraturan hukum seperti Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Dan juga melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum itu pula. Karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode yuridis. Penganut dari teori ini adalah Jelinek. 5. Teori hukum murni, rein rechtslehre. Teori ini memandang negara sebagai suatu sistem hukum semata-semata, di mana ketertiban negara tiada lain merupakan ketertiban masyarakat. Negara merupakan tatanan dari tertib norma-norma hukum yang mengikat yang disebut tata hukum, legal order, maka sebagai konsekuensi logisnya negara mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, negara identik dengan hukum, dan sama dengan tata hukum. Pelopor penganut teori ini adalah Hans Kelsen dari aliran filsafat Neo-Kantian. Menarik pula pendapat S.W. Cowenberg yang menyatakan negara pada hakikat merupakan suatu proses interaksi politis yuridis. Menurut pandangan Patmo Wahyono, dari tinjauan hukum, yuridis, maka hakikat negara dapat dicermati dari tiga aspek, yaitu a. Negara sebagai objek hukum, Rechtsobjek. Objek atau alat yang dikuasai penguasa. Contoh dalam abad pertengahan negara adalah objek yang dikuasai oleh tuan tanah, berarti tuan tanah tidak hanya memiliki tanah, tetapi menguasai orang-orang atau penduduk di atas tanah milikinya. Jadi, tuan tanah juga memiliki hak untuk memungut pajak. B. Negara sebagai Rechtsverhältnis, memandang hakikat negara sebagai hasil perjanjian masyarakat. Setelah ada perjanjian masyarakat timbul ikatan, Verhältnis, dan ikatan inilah yang dinamakan negara. C. Negara sebagai Rechtssubjek yang memandang hakikat negara sebagai subjek hukum. Rechtsperson, di mana negara dapat mengadakan hubungan hukum dengan individu dalam masyarakat, dan dalam kedudukannya sebagai yang memerintah berhak membentuk hukum. Itulah materi topik ke-6 ilmu negara. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.